Mas Asrul, saya persilakan. Silakan Anda memberikan komentar apa yang saya sampaikan tadi sebagai pengantar. Tadi koneksinya rada. Oke, Anda permasalahan koneksi ya. Oke, baik. Ini kelemahan PJJ ya, kita memang seperti ini. Mas Miftah. Mas Miftah? Ya, Pak. Oke. Kira-kira tadi penyampaian saya bisa didengar dengan baik tidak? Dengar, Pak. Oke, apa yang mau Anda komentari? Misalnya ketika saya menyebut agama adalah tidak pergi. Nah, pendapat Anda bagaimana? Menurut saya sih agama itu penting, Pak. Penting ya. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang tidak beragama? Hah? Nasihat, Pak. Oke, misalnya orang gila, berlaku nggak agama bagi dirinya? Enggak, Pak. Berlaku tidak bagi orang gila? Enggak, Enggak Pak. ya? Oke, maka tidak berlaku ya orang gila. Jadi agama itu berlaku bagi orang yang berakal ya. Bagi yang tidak berakal, maka tidak berlaku pada dirinya. Nah, di situ kata kuncinya. Orang yang beragama adalah orang yang berakal. Bagi orang yang tidak berakal, maka dirinya tidak berlaku untuk beragama. Tentunya orang gila itu tadi. Ya. Nah, bagi orang gila tidak ada hukum bagi dirinya. Dia mau melakukan apapun, ya tidak ada hukum bagi dirinya. Kenapa? Karena memang akal sehatnya tidak berfungsi. Kan begitu ya? Tapi beda dengan orang yang berakal sehat. Dia berpikir dengan akal yang sehat, berguna, bisa melakukan perbuatan baik dan buruk. Nah, itu akan semua dipertanggungjawabkan dengan akal sehatnya. Begitu. Oke. Mas Rizky Hadi Wijaya, apa komentar Anda? Ya setuju, Pak. Setuju. Kalau orang nggak beragama itu nggak punya aturan, pasti Oke. Terus? bakal merusak tatanan kehidupan. Oke. Begitu, Pak. Oke. Anda pernah dengar nggak isu-isu yang terakhir banyak terjadi apa ya, persoalan menzolimi atau menusuk para ustadz atau para syekh, bahkan Syekh Ali Jabir dikabarkan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal gitu ya, tanda kutip ya, pengakuannya adalah dia tidak waras dan sebagainya, alasannya seperti itu. Nah, bagaimana komentar Anda menyikapi itu? Ya sangat tidak dibenarkan, Pak, dengan seperti itu. Oke, tidak Walaupun dibenarkan. orang beragama, jika melakukan hal untuk melukai orang lain, itu ya, sangat tidak dibenarkan gitu. Sangat tidak dibenarkan. Padahal Islam itu hadir, atau kita sebut agama itu hadir di muka bumi adalah menebar kedamaian. Ya, betul ya. Tidak memusuhi satu sama lain, justru ingin memberikan ketenangan dalam hidup. Dijamin kemerdekaannya dengan beragama itu. Dijamin ketenangannya dengan beragama itu. Itulah ciri-ciri orang yang berakal adalah orang yang mampu menggunakan akalnya untuk beragama dengan akal sehatnya. Gitu ya. Jadi Mas Rizky Hadiwijaya memang di era-era sekarang apalagi nyebut-nyebut kelompok-kelompok tertentu. Oke ya. Oke, kita masuk materi. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Ini untuk absen gimana ya, Pak? Jadi mana? Oke, tadi sudah saya sampaikan ke Mas siapa tadi yang di awal. Pokoknya tadi ada pertanyaan sama. Absen bagaimana, Pak? Nanti saya screenshot kehadiran Anda di layar ini. Oke ya? Oh iya. Baik, Iya, terima Pak. kasih.
Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini jaringannya agak rumit juga ini ya, lambat. Oke, sudah muncul di layar Anda slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Kalau sudah, kita bahas. Ya, moderasi beragama. Moderasi beragama berasal dari kata moderation, yaitu bahasa Latin ya. Berarti kesedangan, sedang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, pertengahan. Itulah moderat. Sikap adil, sikap keseimbangan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah ya, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Nah, jadi kalau ditinjau dari segi bahasa Latin, kemudian KBBI, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, ternyata memiliki makna yang sama, yaitu pertengahan, sedang, ya, tidak berlebih-lebihan. Jadi sikap pertengahan itu sikap adil dalam konsep Islam, ya. Jadi netralitasnya tinggi. Kita sebagai seorang akademik, sebagai civitas akademika, mahasiswa maupun dosen, kita harus berpikir secara akademik. Jadi objektivitasnya sangat diharapkan di situ. Kalau kita sebagai seorang pengurus parpol, partai politik, nah itu cenderung membela ideologinya, membela visi misi parpol tersebut. Nah itu makanya tidak diharapkan sebagai seorang akademikus, seorang dosen menjadi pengurus parpol. Nah dikhawatirkan tidak netral sikapnya nanti. Nah itu ya, maka harus objektif. Yang berikutnya secara bahasa yaitu mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Ya, moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, atau perilaku. Ya, selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri, ya, dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Nah, jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda agama? Ya, kita mah dalam Islam sudah diajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan begitu. Maka dari itu, kita yang sudah meyakini kebenaran Islam sebagai agama kita, ya kita bertanggungjawabkan kebenaran itu. Kita taati agama itu, dan sikap inklusif itu yang sangat dibutuhkan. Hindari sikap eksklusif. Eksklusif itu sikap tertutup, ya. Artinya mengklaim bahwa dirinya paling benar. Itu tidak boleh. Di luar itu yang tidak satu paham dianggap salah, itu tidak boleh, ya. Jadi sebaiknya kita menjadi orang yang inklusif, ya. Inklusif, harus terbuka, meyakini kebenaran di luar keyakinannya, begitu ya. Tentu kita beragama Islam nih. Apa yang kita peluk agama Islam ini adalah keyakinan kita. Tetapi kita menghormati, memberikan rasa toleransi kepada orang yang memang sudah memeluk agama di luar Islam. Dan tidak boleh memaksa bagi yang sudah beragama untuk memasuki agama Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya apa, Pak? Ya, kita memberikan penghormatan, toleransi kepada orang yang beda keyakinan kita. Apalagi beda pendapat dalam hal fur'iyah, cabang, atau pendapat-pendapat yang kita menganggap pendapat saya paling benar. Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi jangan menyalahkan pendapat orang lain yang dianggap benar juga. Tapi cari persamaan, jangan cari perbedaan. Begitu.
Kalau ada argumen, debat, ya silakan. Adanya pro dan kontra itu untuk melatih kekritisan kita. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian budaya Indonesia yang beragam, yang tidak untuk diseragamkan. Budaya yang ada di Indonesia ini ya adalah sebuah kefitrahan, kesunatullahan yang tidak bisa diubah lagi, artinya tidak boleh diseragamkan, tidak bisa bukan diseragamkan. Dan itu sudah menjadi keniscayaan yang harus kita rawat, yang harus kita lestarikan selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama yang kita peluk. Kedua, plural dan multikultural. Jadi jamak ya, berbagai macam budaya, berbagai macam kultur yang ada di Indonesia ini kita lestarikan, kita jaga, kan gitu ya. Kita semai ya. Keragaman yang diyakini sebagai takdir, ia tidak diminta melainkan pemberian Tuhan yang mencipta. Ya kita terima keragaman itu. Ya, budaya Indonesia itu berbagai macam-macam. Apa berbagai macam? Budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Batak, budaya Bugis dan sebagainya. Nah, itu harus kita pahami bersama, bukan mencari kelemahannya. Kalaupun kita mencari kelemahan dalam rangka untuk mencari melengkapi ya, bahwa itu kekayaan kita, begitu. Nah, saling melengkapi. Nah, antara budaya Sunda dan budaya Jawa pasti berbeda. Antara budaya Batak dengan budaya Bugis pasti berbeda. Betawi misalnya budayanya ketika ingin melamar calon mempelai perempuan, kemudian ada pelaksanaan di situ pelaksanaan pernikahan itu mungkin dengan roti buayanya dan sebagainya. Nah, ketika budaya Jawa ya ketika mau mengiring manten, memecahkan telur, itu memiliki filosofi ya artinya punya makna tersendiri. Nah, yang selama tidak bertentangan dengan syariat, maka kita persilakan untuk mempertahankan budaya dan itulah keragaman kita. Kemudian Pancasila sebagai ideologi yang berhasil menyandingkan antara budaya, bernegara dan agama. Pancasila itu hasil dari konsensus kesepakatan Bapak pendiri bangsa kita. Sehingga kita penerus bangsa harus melestarikan Pancasila, harus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ketika kita mengatakan menanamkan nilai-nilai Pancasila berarti tidak lepas pada 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kan? Itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa orang di Indonesia itu memiliki Tuhan, meyakini kebenaran yang diyakini yaitu agamanya. Ya dipeluklah itu agamanya. Maka orang Indonesia wajib beragama. Ya, kalau dikatakan bahwa Indonesia negara Islam, saya kurang tepat mengatakan. Jadi Indonesia adalah negara bagi orang yang beragama. Oke, Indonesia adalah negara bagi orang yang beragama. Itu kata kuncinya. Bagi yang tidak beragama, ya berarti ya perlu dipertanyakan keimanannya. Kan seperti itu. Kita bukan negara sekuler, tapi negara yang memperhatikan agama. Ya, yang menyatukan antara agama dengan negara. Buktinya apa? Ada Kementerian Agama diurus oleh pemerintah. Ada Bimas Islam, Bimas Hindu, Bimas Kristen dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwa Indonesia dirawat, diperhatikan, dijaga oleh pemerintah. Buktinya Anda menikah dengan keyakinan agama Islam, dengan cara Islam Anda menikah. Tercatat di KUA. Itu bukti bahwa pemerintah memperhatikan agama kita. Oke. Kemudian Anda diakui di kolom KTP tertulis agama misalnya Islam atau yang Kristen maka Kristen. Nah, itu bentuk legitimasi pemerintah terhadap warga negaranya bahwa mereka memiliki agama Islam, Buddha, Hindu atau yang lainnya. Nah, bayangkan kalau tidak dicantumkan kolom agama di identitas kita masing-masing. Nah, ini mungkin jadi terpisah antara agama dengan negara. Akhirnya bisa sekuler. Nah, ini yang menjadi masalah takutnya. Yang dikhawatirkan seperti itu. Ya urusan agama masing-masing pribadi. Nah, itu menjadi masalah kalau begitu. Tidak diatur oleh pemerintah, artinya tidak diarahkan, tidak dibimbing dan seterusnya. Itu akhirnya ya cara beragamanya sesuai nafsi-nafsinya, pribadi-pribadinya. Bicara soal agama itu bicara hal yang rahasia, bicara yang privat, tak boleh di-share di publik dan seterusnya. Nah, nanti maka terjadilah sekularisasi kalau begitu.
Kita bersyukur di Indonesia, Pancasila itu meramu. Meramu apa? Meramu budaya, meramu agama dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itulah Indonesia. Oke ya. Lanjut. Nah, prinsip dasar bicara soal moderasi beragama, yang pertama adil berimbang. Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Situ. Terus keseimbangan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, ya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Jadi sederhana, seimbang, ya, tawasud, pertengahan. Nah, itulah yang diharapkan sikap kita seperti itu. Contoh sederhana terhadap diri kita ketika kita ingin memberikan hak terhadap jasad kita, tubuh kita, misalnya makan. Manusia fitrahnya butuh makan. Manusia fitrahnya butuh air minum. Manusia fitrahnya butuh bernapas. Kan gitu. Maka kalau kita yang bersikap adil pada diri kita, kita bisa makan sepertiga untuk makanan, kita bisa minum sepertiga untuk minuman, dan kita bisa menghirup udara bernapas sepertiga. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk udara. Itu ajaran Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk memberikan keadilan pada diri kita. Dan itu akan menjadi kesehatan pada tubuh kita. Bayangkan kalau kita makannya berlebihan, makan apapun gitu, masuk ke perut kemudian akhirnya kenyang, apa yang muncul? Dampaknya jadi malas. Wah, ngantuk, tidur. Yang harus belajar jadi ngantuk dan akhirnya tertidur. Nah, itu negatifnya. Tapi bagi kita yang makannya seimbang, apalagi gizinya seimbang, proteinnya seimbang, asupan gizi baik untuk tubuh kita, maka ada terhadap dalam tubuh kita itu tubuh yang sehat. Iya, maka belajarnya juga semangat. Seperti itu. Nah, semangatnya ada dalam diri. Nah, ternyata keadilan dalam diri kita itu perlu diperhatikan. Dan Rasulullah itu sudah contohkan tadi, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Nah, itulah untuk kesehatan dalam diri kita. Kita praktekkan, coba makan yang secukupnya. Tidak kekenyangan dan tidak rasa lapar gitu. Sedang, enak tuh. Kita berpikirnya juga jernih, tidak puyeng-puyengan, pasti akan begitu. Oke, saya kira itu ya. Nah, ruang lingkup yaitu pilar keadilan. Adil dimaknai dengan beberapa makna. Adil dalam arti sama, yakni persamaan dan hak. Seorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Ya. Kemudian pilar keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang ada di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju tujuan tertentu. Selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan. Sederhana, kita punya teman non-muslim. Dia ingin berbeda, silakan beribadah. Tapi ketika saya mau sholat Jumat bagi laki-laki yang beragama Islam, ya saya juga sholat Jumat, jangan diganggu. Nah, itu hak beragama ya. Nah, mengekspresikan keyakinannya di muka umum selama keyakinan itu tidak meresahkan, tidak merugikan orang lain. Itu. Dan menyampaikan pendapat ya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita ya lapang dada, menyikapi perbedaan yang terjadi. Dia benar juga menyampaikan itu, saya juga benar. Nah, kalau kita mengadukan kebenaran, sama-sama mencari kekurangan, apa yang terjadi? Tidak adanya kerukunan antar umat beragama nantinya. Kan begitu. Akhirnya ya musuh dan seterusnya. Tapi carilah persamaan dan itulah keberagaman. Oke. Lanjut.
Tiga pilar moderasi beragama. Ada moderasi pemikiran, ada moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Nah, moderasi pemikiran yaitu kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks. Banyak ayat-ayat Quran yang masih tekstual dipahami. Dan banyak juga ayat-ayat Quran yang perlu secara kontekstual dipahami. Sederhana juga ketika kita memahami hadis, saat ada golongan atau kelompok tertentu yang memahami hadis terhadap celana cingkrang. Gitu ya. Bagaimana seorang muslim? Apakah harus bagi laki-laki menggunakan celana cingkrang di atas mata kaki? Kan gitu. Nah, ini kelompok tertentu memahami bahwa itu menjadi hal yang harus bagi yang tidak menggunakan celana cingkrang, artinya isbal, maka neraka tempatnya. Nah, ini kalau dipahami secara tekstual. Tapi kita harus memahami secara konteksnya. Apa sebabnya kita diarahkan untuk menggunakan celana cingkrang? Kalau dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat itu apa. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Sebab-sebab hadis itu apa munculnya. Ini sederhana Rasulullah mengatakan, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa manusia yang terbaik? Ya Rasulullah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ditanya oleh sahabat yang berbeda, bukan yang bersangkutan lagi, tapi orang lain. Ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Rasulullah menjawab, bukan dengan dalil yang sama, tetapi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkan Al-Qur'an dan dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, artinya apa? Kok berbeda dengan kalimat yang disampaikan sebelumnya? Nah, ini bukti bahwa Rasulullah berbicara sesuai kadar kemampuan orang yang diajak berbicara. Kalau kita berbicara dengan anak SD, apakah kita menyampaikan dengan gaya orang tua? Kan nggak mungkin. Tepu anak soleh. Nah, kan gitu. Itu dengan gaya anak SD. Menyesuaikan dengan gaya anak SD. Ya, sesuaikan dengan pemahamannya. Begitu kita berbicara dengan orang tua, kita harus bisa mengkombinasikan, artinya menyamakan. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, ketika kita berbicara dengan teman-teman yang sebaya, seusia, mungkin kita akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Nah, itu kadar berbicara kita, kadar komunikasi kita, artinya bisa menyesuaikan. Nah, ini menarik terkait bagaimana bisa menyamakan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Mencari persamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Bukan mencari perbedaan untuk menjadi permusuhan, tapi mencari perbedaan dalam rangka untuk menyatukan. Itu moderasi beragama begitu. Jadi pertengahan. Nah, kemudian moderasi gerakan. Mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip dilakukan perbaikan dan dengan cara yang baik pula. Kita mengajak ini, berdakwah dalam Islam itu bagus. Mengajak kepada kebaikan. Ayo sholat, udah waktu zuhur nih, misalnya begitu. Itu dalam rangka mengajak kepada kebaikan. Nah, tetapi kita perlu kaji bersama. Kebaikan itu apakah sudah ada pada diri kita? Ajakan itu apakah kita sudah perintah diri kita? Kita mengatakan ayo sholat, tapi kita bukan sholat, malah main game. Nah, itu masalah. Maka banyak orang tua yang tidak menjadi teladan bagi anaknya, karena pada saat maghrib, nyuruh anaknya, ayo sholat sono, neng. Sholat sono, tong, misalnya. Ke masjid berjamaah. Bapaknya nonton TV. Ya, gimana menjadi teladan yang baik? Akhirnya anaknya berangkat sholat, tetap berangkat sholat, bawa sarung, mampir di PS, PlayStation. Ternyata tidak sampai ke masjid. Kenapa? Karena orang tua tidak mendidik secara komprehensif. Komprehensif itu maksudnya ketika ayo sholat, bapaknya juga sholat. Ayo nak, kita ke masjid, ikut berjamaah. Kemudian dia sholat maghrib berjamaah. Bisa ke satu atau kedua atau ketiga, disesuaikan dengan safnya. Nah, anak itu akan ikut. Kenapa? Kita sudah memberikan teladan kepada anak. Nah, di situ keberhasilannya. Ya, itu bagian dari mengajak kepada kebaikan. Kemudian, moderasi perbuatan, penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat yang saling terbuka, membangun dialog, menghasilkan kebudayaan baru. Menarik nih. Manusia itu adalah makhluk pembelajar. Manusia itu adalah makhluk yang mampu menciptakan sesuatu. Artinya menemukan sebuah temuan baru. Karena apa? Diberkahi akal.
Sedangkan hewan tidak bisa seperti itu. Ya, manusia yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, dan seterusnya. Itu kelebihan manusia. Ya, beda dengan hewan. Nah, maka dari itu sebagai khalifah di muka bumi, kan gitu. Tuhan menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Gitu. Jadi khalifah itu jangan diartikan terus lantas Pak, ya kita harus menanamkan sistem khilafah, bukan. Nah, ini muncul kalangan kelompok-kelompok organisasi yang mengatasnamakan bahwa sistem kita harus sistem khilafah. Nah, ujung-ujungnya adalah membenturkan antara Pancasila dengan teks wahyu Quran dan seterusnya. Nah, ini permasalahan yang terjadi. Maka muncul tidak moderat pemikirannya. Jadi ekstrem kiri, ekstrem kanan. Yang sebelah sana, sebelah sini. Tidak bisa menyikapi secara bijak. Ya, dibenturkanlah itu. Mana lebih baik Al-Quran dengan Pancasila. Nah, kalau orang belajar fikih, dia harus tahu dulu. Dia pasti paham. Itu Al-Quran adalah produk wahyu Tuhan. Sedangkan Pancasila itu adalah kemasan produk ijtihad para pendiri bangsa. Tapi nilainya ada nilai Al-Quran di dalam Pancasila itu. Kan begitu. Ya, jadi ketika kita menyebut tadi Pancasila, ya berarti kita menganut nilai-nilai Islam di dalamnya. Tidak secara teks harus kita ganti Pancasila sama dengan khilafah. Bukan. Khilafah itu secara bahasa artinya kan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan kita adalah khilafah Pancasila. Yaitu yang disepakati oleh negara pendiri bangsa kita. Konsensus. Oke. Maka kalau ingin mengubah Pancasila menjadi khilafah, maka tertolak dengan sistem yang ada. Ya, karena itu tidak disepakati. Kalau ingin menjanjikan bahwa ini khilafah yang diajarkan para sahabat atau para Rasulullah begini-begini, ya tentunya pertanyaan saya adalah negara mana yang sudah berhasil itu menjadikan khilafah itu sebagai sistem pemerintahan di negara tersebut. Kan itu sederhana. Apakah sudah menjadi model? Kan begitu. Nah, adapun Pancasila itu juga khilafah. Karena dalam Al-Quran secara teks normatif pemahaman untuk menjadikan negara sistemnya dengan khilafah, yang khilafah dimaksud oleh kelompok sebelah, ya ayat berapa, surat apa, mereka hanya multi tafsir saja penjelasannya itu. Nah, itulah yang terjadi di kelompok-kelompok sebelah. Oke, lanjut ya. Nah, indikator moderasi beragama. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ya, dia mampu membaur dengan budaya lokal. Jadi kearifan lokal. Orang tersebut bijaksana dong. Iya, orang cerdas belum tentu bijaksana. Tapi orang bijaksana sudah pasti cerdas. Saya katakan seperti itu. Ya, orang yang bijak itu lebih baik daripada orang yang cerdas. Kearifan lokal itu menjadi hal yang fitrah. Ya, beda dong antara budaya Arab dengan budaya Indonesia. Beda dong, sederhananya di Indonesia. Budaya Jawa dengan budaya Sunda. Kan begitu ya. Kemudian beda dong, tradisi keagamaan Lebaran Idul Fitri di Indonesia dengan tradisi Lebaran yang ada di Arab sana. Beda dong. Jadi harus bisa membedakan mana wilayah agama, mana wilayah budaya. Begitu. Jangan dibenturkan antara wilayah budaya dan agama. Tapi klarifikasi dulu mana yang wilayah agama, mana wilayah wahyu, mana wilayah budaya. Sehingga kita bisa memberikan klasifikasi bahwa ini perintah agama. Sedangkan ini budaya. Hasil dari manusia, produk manusia. Budaya itu produk manusia. Ya kan? Nah, hasil dari kebiasaan masyarakat setempat seperti ini. Nah, itulah budaya adalah produk manusia. Sedangkan wahyu adalah hasil dari pemberian Tuhan kepada Nabi, kemudian diajarkan kepada umat dan sampai ke kita. Nah, itu wahyu langsung dari Tuhan. Beda dengan tadi saya sebut budaya. Oke ya, jadi ini kadang orang tidak bisa membedakan mana wilayah budaya dan mana wilayah agama. Maka bagi orang-orang yang belajar di Saudi mungkin akan memahami bahwa tradisi yang di Saudi itu cocok diterapkan di Indonesia. Nah, itu yang menjadi masalah, bukan belajar nilai Islamnya, tetapi kebanyakan
ujung-ujungnya yang sudah pulang dari Saudi, belajar di Saudi, kemudian di Indonesia, ya membenturkan budaya, bukan menyampaikan nilai Islam gitu ya, bukan substansi beragama Islamnya itu. Maka ya gampang, mohon maaf, mengucapkan kata-kata bid'ah, sehingga tahlilan itu haram, kemudian ziarah kubur itu haram dan sebagainya, maulidan itu haram, bid'ah dianggap seperti itu, dan Isra Mi'raj itu diperingati haram dan seterusnya. Itu yang terjadi karena mereka melihat budaya Arab memang tidak ada seperti itu. Nah, tidak memahami secara substansial Islam. Nah, oke, saya juga tidak menyalahkan mereka yang sudah belajar di Saudi atau mereka tidak belajar di Saudi tapi pemahaman seperti itu. Nah, bentuk untuk toleran kita memahami perbedaan itu ya sikap lapang dada. Silakan, mereka mengamalkan itu punya dasar kok. Dan mereka juga yang mengatakan bid'ah itu juga punya dasar. Ya silakan. Artinya saling menghormati pengetahuan yang kita miliki itu gitu. Tapi tidak memberikan kata-kata paling benar gitu ya. Menjustis saya paling benar, itu yang tidak boleh. Mentakfiri itu tidak boleh ya. Maka perlu kehati-hatian, kita tidak boleh paling merasa benar sendiri. Kita harus memberikan hak orang lain yang punya pendapat ingin lebih baik juga di antara kita. Begitu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, dalam Islam ada istilah kata Islam selalu moderat dalam menyikapi setiap persoalan, pertengahan. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tetapi juga tidak kalah penting hubungan baik kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada saudara seiman, namun juga kepada saudara yang beda agama. Kita punya teman yang beda agama, ya kita harus berbuat baik, nggak harus memandang agamamu apa. Kemudian moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan kepada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Oke, itu. Jadi kemanusiaan, bukan kebangsaan. Jadi hanya pada asas keimanan dan kebangsaan, maaf ya. Jadi moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan kepada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Kata kuncinya adalah kemanusiaan. Ya, kalau kata-kata kemanusiaan itu hablum minannas, hubungan sama manusia, muamalah, ya, seperti itu. Kemudian wujud moderasi ada akidah, syariah, dan akhlak. Atau dengan istilah lain, akidah itu adalah iman, syariah itu adalah Islam, akhlak itu adalah ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Akidah, syariah, dan akhlak. Kalau ini sudah menyatu dalam diri kita, maka sikap atau perbuatan kita mencerminkan nilai-nilai Islam. Iya, seperti itu. Jadi kita menjadi orang yang mendamaikan diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita, sehingga merasa kehadirannya selalu ditunggu-tunggu. Nah itu orang yang berikan kedamaian. Orang beriman itu tenang hatinya. Sehingga orang baik itu indikator berarti orang yang beriman. Ya, seperti itu. Dan orang yang beriman umumnya selalu banyak yang mendekati. Arti mendekati itu orang suka dengan dia karena dia jujur, itu karena dia soleh dan seterusnya. Jadi banyak temannya insya Allah. Ya, sumbernya adalah wahyu Al-Quran, wahyu ilahi maksudnya ya. Al-Quran sebagai gagasan sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam. Oke. Ya. Nah, radikalisme. Nah, ciri-cirinya adalah mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Tuh, tak boleh dong. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Nih, berlebihan. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Mudah mengkafirkan orang lain dan yang berbeda pendapat. Banyak ustadz-ustadz di YouTube tuh, mohon maaf, tanda kutip, ya, menyebut orang dengan bahasa yang kasar. Padahal kehadiran agama itu adalah untuk mendamaikan. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Kok orang dengarkan terasa jadi terprovokasi, itu bukan seorang dai yang baik.
Dia terprovokasi dalam arti tanda negatif, bukan positif. Kalau terprovokasi karena kita ingin rajin ibadah, sedekahnya bagus, imannya bagus, terupdate, nah itu ya, itu maka wajar kalau terprovokasi dalam hal itu. Tapi ini bicaranya politik dan dia mungkin tidak paham tentang politik. Nah, akhirnya masyarakat awam memahami itu suatu kebenaran. Kok Ustadz mengatakan seperti ini? Padahal Ustadz begini. Nah, terus pendapatnya adalah pendapat Ustadz, pendapat Kiai, bukan pendapat yang paling benar. Oke, faktor penyebab pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-potong terhadap ayat Al-Quran. Bacaan yang salah terhadap sejumlah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Ya, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat, ideologi yang keliru, dan fanatisme buta. Fanatisme itu suatu hal yang tidak baik. Apalagi kata-katanya buta di belakangnya. Jadi mengikuti tidak tahu dasar, itu salah. Taklid itu boleh, tapi lebih baik tapi orang yang ikut tapi tahu dasar. Itu ya. Ini hati-hati nih, banyak radikalisasi ya. Oke, nah ini pencegahannya ada rehabilitasi, reduksi, rasionalisasi, kemudian pembinaan wawasan kebangsaan, memodernisasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme, ya, kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, pembinaan keagamaan yang inklusif, damai dan toleran, memberikan pelatihan dan modal usaha. Nah, ini cara pencegahannya. Oke, kawan-kawan semuanya, ya. Ini pembahasan sudah masuk ke pencegahan. Oke, Islam sebagai rahmat yang saya sebut tadi rahmatan lil alamin untuk mendamaikan seluruh makhluk yang hadir di alam semesta ini. Oke, saya kira itu ya. Kita masuk ke sesi 3. Ini saya stop. Anda masuk melalui link yang saya bagikan di grup nanti.